Di masa Nabi SAW tentu terjamin persatuan umat ini. Demikian pula dengan dua masa Khulafa Rasyidin dan masa Khulafa Rasyidin secara umum, apalagi di masa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, berlanjut pada masa Utsman, dan di akhir masa Ali bin Abi Thalib. Di sini mulai terjadi fitnah ketika pintu fitnah telah terbuka di masa Umar bin Khattab. Karena dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah, ketika Umar bertanya kepada Hudzaifah, siapakah di antara kalian yang tahu tentang fitnah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW? Maka sebagian sahabat menjawab, fitnatul rajul fi ahlihi tukaffiruhu shalah wassiyam. Fitnah, dosa-dosa, ujian yang terjadi dalam keluarga seseorang, itu kesalahannya dapat diampuni oleh dengan ibadah-ibadah, salat dan puasa. Kata Umar, bukan itu yang aku tanya. Yang aku tanya adalah fitnah tamuju kamaujil bahr, fitnah yang gelombangnya seperti ombak laut. Lalu Hudzaifah menjawab, bainaka wa bainah babun aw hijabun. Kata Hudzaifah, antara engkau dan fitnah itu Amirul Mukminin ada pintu. Lalu Umar bertanya, tahu kalian siapa pintu itu? Ayuksaru au yuftah. Apakah pintu itu dibuka secara baik-baik atau dirusak? Kata Hudzaifah, bal yuksar, tapi dirusak. Kalau pintu dirusak, la yuklak abadan. Kata Umar, kalau begitu berarti nggak akan bisa ditutup. Para rawi hadis dan ulama menjelaskan, dan Umar tahu bahwa pintu yang menutup fitnah itu adalah dia. Maka mulailah fitnah terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Berlanjut dengan fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan. Terlanjut dengan fitnah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajmain. Nah, ini dari proses dan proses ini Rasulullah SAW telah mengingatkan hal itu. Fa innahu may ya'ish minkum fasar ikhtilafan katsira. Sungguh di antara kalian hidupnya umurnya panjang, kata Rasul kepada sahabat, akan melihat perpecah belahan, perselisihan yang banyak. Nah, ini khabar kauni. Lalu Rasulullah SAW memberikan solusi, pesan dan nasihat, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin mahdiyyin ba'di. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah khulafa rasyidin al-mahdiyyin, mereka yang telah mendapat tuntunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang erat, gigit dengan geram kalian. Maka hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Hadis ini semakna dengan hadis yang tadi kita sebutkan, ma'ana alaihi washabi. Rasul tidak mengatakan pegang sunnahku saja, tapi beliau kaitkan dengan sahabatnya. Demikian pula ketika menyebutkan akan terjadi perpecah belah tengah umat ini, ya, atau akan kalian lihat perpecah belah tengah umat ini, beliau juga pesankan pegang erat sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Karena jalan makhraj dari fitnah dan berbagai bentuk pemahaman yang menyimpang dua jalan, sunnah wa tiba'us salaf. Oleh sebab itu pentingnya menghafal hadis-hadis, mengkaji sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan merasakan berbagai nasihat-nasihat, solusi-solusi yang banyak tidak kita ketahui. Orang semakin dekat mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ulama menyebutkan firqatun najiyah atau ta'ifatun mansurah ahlul hadis. Mereka adalah ahli hadis. Kenapa? Karena mereka orang yang konsekuen dengan petunjuk Rasulullah SAW. Bukan secara menghafal dan mempelajari saja, tapi secara mengamalkannya. Ahli hadis, kata Syekh Islam Taimiyah, bukanlah ini maksud orang yang menghafal secara riwayat saja, tidak.
Walaupun dia tidak hafal secara riwayat, amalannya itu ada ahli hadis juga. Jadi tidak ada. Maka oleh sebab itu Imam Ahmad dan lain para ulama menyebutkan as-sunnah safinatun najah. Sunnah adalah bahtera keselamatan dari ombang-ambing badai pemahaman bid'ah, khurafat dan segala macamnya.